hari dalam satu dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan hadir di gereja, di tempat di rumah Tuhan oleh pernyataan Tuhan dan setiap pribadi kami semua. Bapak di surga, pada saat ini Tuhan, Kau tahu tujuan kami di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, anak-anak muda yang hadir, bahkan juga kami berdoa buat teman-teman kami yang masih belum sempat hadir Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua dimanapun mereka berada. Bapa di surga, inilah ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mulai dari awal ibadah kami sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Siap muji Tuhan, amin. Amin. Kita akan pujian kita ucapkan dari hati. Amin.
kembarannya. Gerak kembarannya, goyangkan pinggulnya. Paulus boleh bawa kita dalam doa. Kita akan berjanji.
Teman-teman yang dikasihi dalam Kristus, lirik lagu ini, kiranya lirik lagu ini bukan hanya sekedar nyanyian. Kiranya lirik lagu ini bukan karena saudara dan saya hafal, tetapi memang betul-betul kita mau diajari kasih Kristus. Jadi ketika ada orang yang menyakiti saudara, saudara belajar mengampuni. Ketika ada orang yang menyakiti saudara, membuat saudara kecewa, saudara belajar mengasihi. Karena itulah kasih Kristus yang sungguh-sungguh. Kalau kita hanya sekedar tahu apa tapi tidak melakukan, semuanya gak ada artinya. Kita victim, kita menipu diri kita sendiri, kita munafik. Maka dari itu kita mau terus belajar akan kasih Kristus, mau belajar bagaimana Kristus telah mengasihi kita, dan kita mau membagikan apa yang Tuhan telah bagikan bagi kita, sehingga kasih itu tidak hanya tertanam dalam diri kita, tapi kita bagikan kepada orang yang belum mengalami kasih Kristus. Terpuji namamu Bapa yang hebat, Allah Roh Kudus berkata bagi kami. Sebentar kami dengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Lagi ibadah ya, lagi ibadah. Lagi ibadah ya nanti ya. Oke, baik teman-teman, saudara yang terkasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan. Yang pulang kampung kayaknya masih betah di kampungnya. Belum ada yang balik, saya tengok. Belum ada tanda-tanda yang muncul gitu. Oke, baik. Saya hitung ada sekitar 12 orang kita anak muda pulang kampung. 12 orang. Saya tanya kapan pulang, jangan lupa oleh-olehnya ya. Ada yang posting jeruk ya. Kayaknya mereka betah. Kalau ada kampus mereka di situ ya, mereka nggak mau lagi ke Medan ya. Oke, kita bersyukur kita boleh diberkati pada malam hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan sebentar. Dan kalau kita bersama-sama Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 26. Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 26. Yesaya dekat Yudas. Biar sampai besok ketemu. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan tunggu Pak Gembala. Iya. Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 26 kita membaca secara bergantian. Saya pasal 1 ya, pasal 1. Saya ayat 1, judul ayat 2, senilai ayat 3 berjejer terus sampai selesai sampai nanti ayat 26 ya. Jadi semua membaca firman Tuhan. Noah? Nunga? Enggo? Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, Perwira dan orang yang berpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham metiran. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan menerima atas mereka. Bukan manusia itu akan besar seorang kepada seorang, besar kepada yang lain. Orang muda akan berbudi terhadap orang tua, orang ingat terhadap orang muda. Sehingga berkira seorang saudara di rumah lainnya dan berkata, engkau masih mempunyai jiwa, jadilah pemimpin kami, dan Tuhan ini dibawa ke sana. Yesaya 7. Sekarang 7. Ayat 7 ya.
Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabi. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada cucu juga. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Firman Tuhan, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celaka orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah kepada dia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Penguasa mereka ialah Laganan, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu merusak umatku dan menyayai mereka, menyayai orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Stop sebentar, jelas lah. Nanti ayat selanjutnya teman-teman lewat di rumah. Nanti dari 9 ini kita suka. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini adalah Kristen-Kristenan. Ya, bilang sama-sama dengan saya, Kristen-Kristenan. Saudara paham nggak maksud dari Kristen-Kristenan gitu? Ada yang paham ya? Nanti saudara boleh cerita dengan saya. Berbicara soal Kristen-Kristenan adalah sebuah arti yang dimana seseorang itu sedang membawa dirinya kepada suatu hal yang palsu, sedang membawa dirinya kepada suatu hal yang imitasi. Tapi kalau saudara hanya pakai kalimat pertama, saudara mungkin masih pure murni Kristen. Tapi kalau sempat ada kata Kristen-Kristenan, saudara sedang membawa diri saudara kepada suatu hal yang tidak murni. Saudara sedang membawa diri saudara kepada suatu hal yang palsu. Saudara sedang membawa diri saudara kepada hal yang sesat. Saudara sedang membawa diri saudara kepada hal yang keliru. Namanya Kristen-Kristenan. Dalam pembacaan kita, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, para pemimpin Israel sedang disandingkan dengan para petenun, para tukang sihir dan lain sebagainya. Ya, di ayat-ayat yang telah kita baca, saudara-saudaraku, bangsa Israel dan para pemimpin-pemimpinnya sedang disandingkan dengan nabi, dengan penenun, dengan tua-tua, dengan ahli sihir, dengan penasihat, dengan perwira, dan mereka yang paham mantra. Ini sedang disandingkan. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena tidak ada perbedaan orang yang hidup dalam Tuhan dan mereka yang di luar Tuhan, sehingga dikatakan Kristen-Kristenan. Atau pernah dengar saudara-saudara Kristen si Ece? Bilang sama dengannya, bukan aku. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar bahwa kiranya saudara dan saya menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan, bukan Kristen-Kristenan. Kalau orang Kristen memang tabiatnya dia datang kepada gereja, dia datang kepada setiap perkumpulan hanya sekadar menjaga image-nya sebagai Kristen, tapi tidak mengenal, bahkan tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Makanya saya katakan teman-teman, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, banyak sekali anak-anak muda sekarang dia Kristen bukan karena mengalami Tuhan, tapi dia Kristen karena mama bapaknya Kristen, karena orang tuanya Kristen, dan karena KTP-nya Kristen, tapi dia tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Itulah ciri-ciri orang Kristen-Kristenan. Tapi saudara-saudaraku, saya memberitahu saudara, orang muda yang mengklaim dirinya Kristen sejati adalah mereka yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya akan mengerti tujuan hidupnya sebenarnya. Amin. Pendeta Chris Monosama bilang seperti ini, teman-teman yang terkasih. Kalau kamu jadi Kristen tanpa mengalami Tuhan, kamu gagal jadi Kristen. Jadi kalau kita Kristen tapi tanpa mengalami Tuhan, kita gagal jadi Kristen. Berarti kita tidak memahami Kristen
murid Kristus ya. Mereka bersama-sama dengan Yesus sendiri. Mereka terus setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus tanya, siapa aku menurut kamu? Mereka masih bingung. Mereka masih tercengang-cengang. Mereka masih tidak tahu jawabannya apa. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal mereka setiap hari bersama dengan Tuhan. Banyak kita sekarang seperti itu. Pelayanan padat, jadwal padat, apalagi namanya kegiatan rohani padat. Tapi setiap kegiatan itu, setiap pelayanan itu bukan karena Tuhan lagi, tapi karena job. Bagi saya, pelayanan bukan job. Bagi saya, pelayanan adalah pengabdian. Tahu saudara saya job? Apa Bang Simon? Jajan. Pekerjaan. Oh, pekerjaan. Jangan jadikan pelayanan itu pekerjaan. Kalau sama pekerjaan kita untuk gaji jadi pelayanan itu pengabdian. Makanya teman-teman yang terkasih, ketika saudara menjadi orang yang mengerti Kristen secara sungguh-sungguh, saudara seharusnya berbeda dengan apa? Para pemuda-pemudi yang lain. Makanya dalam ayat 4 bilang gini, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka. Kenapa sempat diangkat muda-muda menjadi pemimpin? Karena pada waktu itu tua-tua, bahkan senior-senior, bahkan guru-guru sudah sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kalau kamu anak muda, generation for Christ, kamu bangkit anak muda untuk Kristus, bukan karena yang lain. Makanya kita buat GFC, generation for Christ. Kita anak muda hidup untuk Tuhan gitu. Supaya kita menampilkan sinar yang telah dimiliki oleh diri kita. Jangan menjadi Kristen-Kristenan, kamu bertobat kamu. Jangan mau sama seperti anak muda yang belum mengenal Tuhan. Kamu bertobat kamu dari hidupmu kalau memang kamu masih sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Anda dan saya kalau sudah mengenal Tuhan harus beda dong. Sifat kamu, karakter kamu, tabiat kamu, cara ngomong kamu, etika kamu, sopan kamu beda. Di situlah dibilang kamu terang, di situlah dibilang kamu garang, di situlah kamu dibilang jadi berkah. Harus beda, nggak boleh sama, karena kamu kenal Tuhan. Kalau gitu apa bedanya dong dengan nggak kenal Tuhan? Harus beda. Apa yang harus kita bedakan? Kalau kamu punya Kristus, kamu pasti beda dengan mereka. Ingat itu. Kalau kamu memiliki Kristus dalam dirimu, kamu pasti berbeda dengan mereka. Disitulah membuktikan kamu bukan Kristen-Kristenan. Saudara tahu nggak bahwa kata Kristen pertama kali itu dideskripsikan, itu kata ejekan kepada pengikut Kristus pada waktu pertama di Efesus, Antioquia. Itu oleh mereka. Tapi karena mereka bukan memandang soal ejekannya, tapi mereka memandang Tuhan. Itu yang membuat mereka tersebar kemana-mana. Kita diajak sedikit langsung down, kita diajak sedikit langsung lemah, kita diajak sedikit langsung dikatakan pelayanan. Filosof orang Kristen, sekarang tahu filosof orang Kristen, saya lupa siapa nama yang mengucapkan. Orang Kristen itu semakin dihambat, semakin merambat. Nangkap maksud saya. Orang Kristen itu semakin dihambat, semakin merambat. Hati-hati gereja kalau sempat dalam zona nyaman, bisa mati. Kenapa? Orang Kristen memang harus punya tantangan. Orang Kristen harus memiliki istilahnya target ya untuk membuat kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Gereja kalau sempat aman, hati-hati. Gereja harus setiap hari memiliki pergumulan untuk apa? Hidup dalam Tuhan. Pernah ada seorang pakar teologi bilang gini, pada waktu itu sering terjadi perang antara Kristen dan non-Kristen. Dia bilang gini, teman-teman tahu gak? Kalau kamu mau membunuh orang Kristen, biarkan dia nyaman. Dia bilang seperti itu. Kalau kamu mau membunuh orang Kristen, kalau kamu mau membunuh karakter orang Kristen, biarkan dia nyaman. Sehingga dalam ketidaknyamanannya, dalam kenyamanannya, dia tidak mengalami Tuhan. Makanya dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita masih dalam zona degradasi atau zona tidak nyaman, bersyukur. Kenapa? Bukan berarti kita bangga dengan hal itu. Berarti kita sedang dituntut Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, untuk semakin mengenalkan Dia, untuk semakin berharap kepadanya. Itu dia. Kalau kita nyaman, saudara-saudara, orang yang nyaman, percaya, orang yang nyaman dalam kondisi apapun, seakan-akan relasinya dengan Tuhan akan mulai hilang. Relasinya dengan Tuhan akan mulai pudar. Relasinya dengan Tuhan akan mulai kendor. Tak maksudnya relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan akan mulai kendor. Kenapa? Karena zona nyaman. Tapi ketika kita dalam
Tapi ketika kita memiliki segalanya, bagaimana kita mau mengangkat tangan? Kita punya segalanya loh. Bos, kita manusia terkadang bisa muncul. Saya punya nomor. Teman-teman yang terkasih, seharusnya orang Kristen lebih baik dan di atas dari bangsa lain. Berbeda karena ada pengajaran firman. Begitu yang saya katakan tadi, teman-teman yang terkasih, kehidupan kita harus berbeda dengan orang yang belum kenal Tuhan. Kehidupan Jane harus berbeda dengan orang yang mengenal Tuhan di dalam sekolahnya. Berbeda. Kehidupan Rudolf harus berbeda dengan kehidupan teman-teman sekerjanya yang belum kenal Tuhan, harus berbeda. Paulus, semua. Ya, dimanapun saudara berdiri, hidupmu harus berbeda dengan mereka yang kenal Tuhan, tak kenal Tuhan. Apanya yang berbeda? Everything. Itu lebih better, teman yang lebih baik. Bukan teman yang jahat, aku harus beda kata Bapak Bosen, kata Bapak Siu. Harus berbeda yang lebih baik, bukan yang lebih jahat. Pernah nggak saudara berpacu kepada hal yang lebih baik? Nangkap maksud saya? Pernah nggak saudara berpacu kepada hal yang lebih baik? Ulang lagi. Pernah nggak saudara berpacu kepada hal yang lebih baik? Dulu kami orang teologi ya, masih asrama, semua orang dulu. Di asrama sekolah teologi. Ada abang tingkat teman-teman tahu. Dia berpacu lomba siapa paling banyak pacar di asrama itu, coba kan? Dia berpacu lomba siapa paling banyak pacarnya seasrama. Jadi contoh nih, Julban sama Rudolf, mereka kebetulan satu baju seragam mereka. Contoh. Ini mereka satu asrama. Kita yang bayangkan, kita semua satu asrama. Bayangkan, kita semua satu asrama. Jadi, Jul, mau nggak tahu tanding kita? Kata si, Jul ini. Apa dong? Kata si Jul. Tanding kita dapatkan hebat. Siapa yang paling cepat dapatnya? Dia traktir atau bayar baju makan segala macam. Tanding dapatkan satu asrama. Nah, kata si Jul. Emang kau pikir bukan? Enggak, kata si Jul itu bukan. Tanding kita, ayo. Siapa cepat paling dapatkan hebatnya? Siapa paling cepat dapatkan hebatnya? Itu perbandingannya, coba. Permainannya berpacu kepada hal yang baik. Coba dulu dia berpacu gitu. Siapa paling cepat baca Alkitab? Satu kitab. Tapi harus ada rekaman. Coba ya. Bisa nggak? Oke, siapa kita paling cepat? Jangan dia ya. Ayo, Julban sama Rudolf kan. Ayo Jul, berpacu kita dia, katanya pulang kan. Sudah 5 bulan nanti dia ke Australia. Tapi saudara pernah nggak saudara berpacu? Contoh nih, ayo kita baca Alkitab satu pasal satu kata, tapi harus punya rekaman. Ayo kita doa, harus ada rekaman. Apalagi ayo kita memuji Tuhan, kita berpacu. Ini enggak, kita berpacu kepada hal yang tidak baik. Ayo siapa yang baik mantannya, yuk, ayo angkat tangan. Apa pulang? Ibu Gembala dulu pernah bilang kayak gitu waktu kami masih muda-mudi. Waktu itu saya masih pelayan, kami masih pelayan. Siapa boleh main mantannya sini? Enggak ada yang angkat tangan. Kemana yang mau bukan? Tapi siapa di sini yang sudah 5 pacarnya, mantannya? Enggak mungkin apa? Kan jujur kan dia dapat itu kan. Kalau dibilang siapa paling banyak, enggak mungkin angkat tangan, bangga pura. Tapi dibilang siapa sudah 5 mantannya, ya angkat tangan. Memang udah 5 itu. Betul cuma aku pernah 5 kan. Yang lain lebih maksudnya. Tapi itu dia maksudnya teman-teman. Jangan bangga dan berpacu kepada hal yang tidak baik. Tapi kekristenan saudara berpacu kepada hal yang baik dong. Bagaimana berpacu kepada yang baik? Membaca Alkitab, berdoa, bernyanyi, berkorban. Ayo kita berkorban. Rekam ya. Oke, Pak Gembala jadi jurinya. Gitu kan? Siapa sudah? Rekam. Oh, saya dulu ada orang saya dulu seperti ini. Jen, kenal Maris kan? Maris Manula. Itu saya buat. Kamu khotbah di kamar mandi dan di kaca. Di dia khotbah. Dua itu saya ingat sekali. Maris itu khotbahnya Amsal 6 ayat 6. Tahu saudara Amsal 6? Apa isinya? Hai semut. Oh, hai pemalas ya. Hai pemalas, pergilah ke balas semut. Lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Itu dikorbankan.
jadi gembala sidang. Si Marus itu jadi gembala sidang soalnya. Artinya apa? Saya membuat pacuan untuk dia lebih belajar. Dia berbalik bermana saudara. Ini waktu dikasih lagi. Saudara masih terbentuk. Pas dia lagi uji, kita harus seperti semua. Dia belajar di situ. Ini enggak jangan berpacu pada yang lain. Maksud saya gini, mari saudara tantang diri saudara untuk berpacu kepada hal yang lebih baik, supaya saudara mendedikasikan hidup saudara untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berdiri. Makanya ada pujian mengatakan, dimanapun aku berada, kemanapun aku akan pergi, di situ pasti mujizatmu. Mujizat bukan harus sesuatu hal yang dahsyat terjadi. Enggak, ketika kamu jadi berkat itu mujizat. Ketika kamu jadi galau, ketika kamu jadi terang, ketika kamu jadi berkat itu mujizat. Kamu beda dengan yang lain. Jangan Kristen-Kristenan kita ini. I'm so sorry. Ya, Jupan pelayanan, Mita pelayanan, Helen pelayanan, Senida, pasti Senida. Senida pelayanan, Bulat pelayanan, Paulus pelayanan. Iya. Tapi kehidupannya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Oke, pulang dia sini kita kemana? Ke Agam. Gak apa-apa perlu ke Agam. Kita ayolah jalan. Jangan ambil apa? Ke diskotik. Ya sama. Diskotik di dalamnya cuma. Diskotik biasanya di dalamnya apa? Minuman keras. Iya biasa ya. Anjing ya, pil anjing maksudnya. Pil itu ya kan? Ekstasi. Ekstasi kan? Ekstasi kan ada pil-pilnya. Ada gambar-gambarnya kan? Apalagi minuman keras karena narkoba biasa di situ. Kalau di kafe beda lah. Nasi goreng. Digoreng, lemon tea, sapola lades, manis, cakwe. Kedua kali kita semua orang sama ya. Berputih pendek kan, tapi nggak apa-apa. Cakwe. Siapa nanti? Giliran siapa hari? Kita. Oh, Paulus Pak. Paulus. Aku deh yang minta tuh. Jadi giliran siapa? Kita pas giliran dulu. Paulus. Dulu. Oke nanti dong. Oke selanjutnya. Teman-teman yang kedua, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Seharusnya orang Kristen hidup terpuji dan memuliakan Allah. Orang yang mendedikasikan hidupnya, mengklaim dirinya Kristen, seharusnya kehidupannya lah yang dipuji. Jangan saudara jadi orang apa? Jangan saudara jadi orang yang nggak tahu malu. Bahasa Inggrisnya jangan jadi benalu. Bukan benalu ya, benalu. Tahu benalu? Ketika di mana saudara berdiri, saudara merugikan orang lain. Di mana saudara berdiri, merugikan orang lain. Di mana saudara pergi, merugikan orang lain. Padahal tadi lagunya kayak mana? Dimanapun aku berdiri, kemanapun aku akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Ini kemana kita pergi, kemanapun kita berada, rugi orang lain. Iya kan? Boleh nggak kita ditraktir? Boleh. Tapi jangan mental traktiran. Ya, boleh nggak kita ditraktir? Boleh. Tapi jangan mental traktiran. Gantian kalau boleh, cocok jelas. Kalau aku terus yang membayar julpan, tidak tahan lah aku. Tapi kalau flashback terjadi kan Julia, kadang aku, kadang julpan, kadang aku. Itu namanya hidup. Karena nggak selamanya julpan ada uang, nggak selamanya saya ada uang. Pas lagi kami nggak ada uang, kasih lah dong. Jangan main. Contoh. Artinya saudara hidup dipuji orang. Jangan tengok. Orang mencintai kita, jangan kita kayak ini. Contohnya saya contoh. Artinya apa? Kita dibisik orang pada hal yang negatif. Bukan dicontoh. Jangan kita dibicarakan kepada hal yang negatif. Tapi kita jadi berkah. Gimana sih saya ya? Pulang datang cari terus sampai dapat. Contoh, minta. Ani kemana? Cari. Ayo kapan? Apa yang terjadi? Kunjungi. Kalau sudah kunjungi ke datang ya urusan belakang. Tapi kalau sudah dikunjungi dia datang, ya terserah dia. Kayak si Jai nih, kita udah kunjungi ya. Kalau sudah kunjungi, Julpan udah cek. Kalau dia nggak datang, ya up to you bro, kan gitu. Terserah lu. Kita sudah kunjungi, kalau datang ya. Makanya saya nggak mau datang lagi karena memang udah berapa kali nggak di chat, read nggak di telepon, berdiri nggak diangkat. Terus buat story kan gitu kan. Aku menjadi hantu yang setia kan, aku akan di story. Kegerisan nggak? Itu. Tapi mari kita belajar untuk orang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga teman-teman yang terkasih, kita harus belajar bahwa ketika kita dalam kehilangan Allah,
pulihkan hatiku, pulihkan jiwaku. Itu yang dikatakan Daud. Kita harus mau dipulihkan dalam segala keterpurukan kita. Kita harus mau dipulihkan dalam segala kelemahan kita. Kita harus mau dipulihkan dalam segala kehancuran hati kita. Jangan dibiarkan tersakiti tapi tidak mau dipulihkan. Itu yang membuatkan dendam perkara, sakit hati. Kita harus mau dipulihkan. Oleh apa kita dipulihkan? Lewat kasih Kristus. Sehingga saudara bukan menjadi Kristen-Kristenan. Bagaimana saudara hidup kalau saudara melayani tanpa mengampuni? Bagaimana saudara hidup saudara melayani tanpa mengasihi? Munafik kita. Itu yang dikatakan 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 19-20. Kamu bilang kamu mengenal Tuhan, tapi kamu tidak mengasihi sesama manusia. Kalau kita melayani di sini tanpa mengaplikasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari, mau begini, nggak ada sih. Dia harus seimbang, dia relevan dia. Untuk kita boleh menjadi berkat, untuk kita boleh menjadi garam, untuk kita menjadi terang dalam kehidupan kita, kita tetap ready dalam Kristus. Teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman, bukan awal yang menentukan. Dulu kamu setia dari sini belum tentu kehidupan kamu nanti setia sampai akhir. Bukan awal yang menentukan, tapi jadi kamu harus setia, itu yang kamu jaga. Saya takut kepada Tuhan karena jangan semua saya undur dari panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi. Makanya selalu saya bilang sama kamu, saya akan takut. Saya akan takut tutup gereja ini selama saya hidup benar dalam Tuhan. Kecuali tutup gereja ini karena kesalahan saya, itu baru saya berdosa. Saya salah, saya cari intimidasi. Tapi kalau saya lakukan tugas dan tanggung jawab saya gembala, tutup gereja saya nggak malu. Karena itu bergembangnya gereja itu urusan Tuhan. Selama saya lakukan tanggung jawab saya sebagai gembala. Saudara seperti itu, jangan hati-hati. Biarnya kamu setia sampai Tuhan panggil kan? Paulus, biarnya kamu setia sampai Tuhan panggil. Siapa lagi kamu yang lain? Setia sampai Tuhan panggil, jangan nanti kamu sore. Jumpa takut. Oh, semangat kali, betul aja sih. Tunggu 10 tahun ke depan. Mana sih Bang? Dia pindah kayak gini. Syok. Kenapa? Alani bagian itu kan gitu. Cantik kali gitu. Gimana? Apalagi kalau sudah pakai Tas yang tadi. cok, kan gitu. Kan orang menentukan kan. Kalau ini proyek karena manusia untuk itu. Apalagi anak muda. Pernah kita tanya itu siapa? Cek sama itu Jaya. Cek kemana kalau kayak gini anak kamu? Gak apa-apa lah. Yang penting dia mau sama aku, kemana pun aku mau, aku tanya. Kan ngeri kan, kemana pun aku mau, yang penting dia mau sama aku. Dulu nggak gitu kan? Karena sini kan? Karena sini kan? Baru lagi. Beda. Bilang sama kira-kiranya, aku bukan Kristen. Aku bukan Kristen. Iya kan? Jangan Kristen-Kristenan, betul kita, hati-hati kita. Ini saya bilang sama saudara-saudara ini. Ini kalau bahasanya saya bertanggung jawab. Ketika kamu berubah nanti 5 tahun 10 tahun ke depan, kamu akan dituntut Tuhan. Ya kenapa kamu nggak dengar kalau pendeta bosen pada waktu itu? Saya selalu bilang kalau saya bertanggung jawab di surga nanti. Ketika ada kekeliruan dalam doa saya bertanggung jawab di surga nanti. Tapi ketika saya korbankan kamu nggak lakukan, kamu akan dituntut juga kan? Sama-sama ada tuntutan gitu. Kalau saya korbankan keliru, saya akan bertanggung jawab di dalam Tuhan. Tapi kalau saya korbankan kamu nggak lakukan, kamu akan bertanggung jawab di Tuhan. Betul ya? Soalnya saya bilang cek Kristen katanya 10 ke depan. Kemana sih ya Pak si Elin? Iya Pak. Kenapa? Kenapa? Malah dia mengatakan dia udah pindah. Haleluya. Haleluya. Sekarang bilang aku bukan Kristen-Kristenan. Aku bukan Kristen-Kristenan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pada malam hari ini begitu baik bagi kami. Jadikan anak-anak muda menuju tempat ini menjadi Kristen yang sejati, pemilik Kristus yang sejati. Hidup di masa muda mereka sampai Tuhan panggil mereka setia melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dalam segala hal yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka, dalam segala pelayanan yang Tuhan sudah bebankan bagi mereka. Kiranya kami tetap ready setia sampai Tuhan panggil kami melayani Tuhan, merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Agar kami terus untuk selalu dibawa oleh firman-Mu, untuk kami terus belajar supaya kami hidup setuju dengan kehendak. Dan puji nama Tuhan kita kepada kami pada malam hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Jika
mereka, Roh Kudus jamah mereka terus memprioritaskan Tuhan. Dan jika nanti anak-anakmu sebagian akan latihan untuk ibadah raya besok, Tuhan Allah akan memberkati. Bagi hormat kemuliaan pengagungan, kami tutup ibadah kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta kesungguhan daripada Roh Kudus akan membimbing menyertai kita semua mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang percaya dan yang setia. Dengan iman bersama-sama saya kita katakan amin. Terima kasih, saya serahkan kepada pengurus. Sini.